Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video prosedur tentang cara membuat jaringan 3 router berwireless di Cisco Packet Tracer. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Saisi Rahman dari kelas 11 TKJ 3. Nah, tujuan dari video prosedur ini adalah untuk melatih pemahaman dasar tentang bagaimana router menghubungkan jaringan yang berbeda melalui penentuan jalur secara manual, meningkatkan keterampilan konfigurasi router dengan perintah dasar seperti IP, serta membantu memahami alur perpecahan data dalam topologi jaringan. Nah, alat-alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu pertama, kita harus memiliki PC atau laptop. Yang kedua, kita perlu aplikasi atau software yang namanya Cisco Packet Tracer. Ketiga, kita memerlukan jaringan internet untuk login ke Cisco Packet Tracer-nya. Silahkan simak video tutorial berikut. Oke, untuk langkah-langkahnya, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer. Seperti ini bentuknya ya. Kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Tunggu. Nah, langsung terbuka. Biasanya jika kalian belum login, kalian harus login dulu ya. Nah, jika sudah masuk sini, pertama kita pilih di sini ada routers. Nah, router ini kita pilih yang PTMT karena kita akan menggunakan 3 router, jadi kita taruh 3 router di sini. 1 2 3. Lalu selanjutnya kita ke sebelah ke sini. Namanya switch. Nah, kita klik di sini switch, lalu kita pilih switch yang 2960. Kita klik, kita taruh di sini, klik lagi, kita klik di sini lagi. Nah, untuk sebelah sini kita akan isi dengan access point karena kita akan menggunakan perangkat wireless di sini. Nah, access point itu ada di sebelah sini, wireless device ya. Kita pilih yang tulisannya AP-PT. Kita pencet, kita klik dan kita klik di sini. Nah, setelah itu sebelah sini kita akan isi dengan IP dinamis. Sebelah sini akan isi dengan IP statik dan sebelah sini akan diisi dengan wireless access point ya. Nah, jadi kalau IP dinamis kita memerlukan PC dan server. Jadi kita taruh PC di sini 1 2 3. Oh ya, untuk letak PC-nya itu ada di berikan di sini ya. Ada di sini. End device kita pencet, lalu kita di sini. Pencet ini dan akan muncul PC. Ayo, lanjut. Untuk IP dinamis kita memerlukan server juga agar bisa langsung terhubung ke server. Nah, untuk IP statis kita perlu PC juga, tapi hanya perlu PC saja. 1 2 3. Nah, selanjutnya untuk yang wireless kita perlu tablet dan smartphone. Bisa juga yang lain yang bisa wireless. Oke, ini bisa langsung otomatis tersambung ya. Nah, selanjutnya kita klik router 0. Kita klik, lalu di sini masih kosong ya. Lalu kita matikan dulu di sini tombol on off-nya, kita matikan dulu dan kita pilih yang PT router NM1CFE. Nah, kita tarik lalu kita tempel di sini. Nah, ini kita perlunya berapa? Ini tergantung dari ada berapa perangkat yang terhubung ke router 0 ini. Nah, di router 0 ini kan pasti terhubung dengan router 1 dan terhubung dengan switch 0. Maka ada 2 perangkat. Jadi kita akan memasukkan 2 PT router NF1CFE ini. Sudah, jangan lupa kita on kan lagi. Lalu kita close. Yang sebelah tengah kita klik. Lalu jangan lupa kita matikan juga. Nah, kalau yang di tengah ini ada 3 perangkat yang terhubung ke router 1. Ada router 0 terhubung ke router 1, switch 1 pasti terhubung ke router 1, dan router 2 pasti terhubung ke router 1 juga. Jadi kita memerlukan 3 port
PT router RM1 CFE 1 2 3, jangan lupa dinyalakan dan kita close. Nah, selanjutnya router yang kedua kita masukkan, kita matikan dulu pertama-tama, lalu kita perangkat yang terhubung ke router 2 ini ada dua perangkat ya, jadi router 1 dan access point. Jadi kita memerlukan dua port PT router RM1 CFE. Kita satu, tahan 2, lalu kita on-kan lagi, nyalakan kembali dan kita close. Nah, jika sudah seperti ini, di pojok kanan bawah di pojok kiri bawah itu kita klik yang logonya seperti petir ini, lalu kita klik gambar petir yang ini. Nah, supaya cepat kita ngekliknya tuh sambil menekan tombol CTRL. Jadi tekan tombol CTRL dan klik. Nah, jadi kita bisa menggunakannya berkali-kali. Nah, untuk urutan masang kabelnya itu kalau bisa dari atas ke bawah dulu ya, dikoneksikan agar port yang tersambung ke router adalah port FA00. Tuh, ini portnya FA00, ini juga FA00, ini juga FA00. Nah, untuk ke router, ke antara router kita mulai dari sebelah kiri ya, 1 2. Ini harusnya dari router 0 tersambung ke port FA10, dan ini juga harusnya dari router 1 tersambung ke FA10. Nah, seperti bisa dilihat. Nah, sama. Lalu sebelah sini harusnya listrik dari router 1 ini tersambung ke FA20. Nah, kalau di router 2 ini pasti tersambung dengan FA10. Bisa kita lihat. Oke, benar ya. Untuk sebelah sini kita sambungkan saja seperti biasa, tidak perlu berurut karena tidak akan berpengaruh ke settingan router nanti. Nah, sebelah sini kita nggak perlu pakai kabel karena ini jaringannya wireless. Oke, kita klik lagi. Jika sudah seperti ini, kita klik lagi router yang 0, kita klik config yang ada di sini, klik config, lalu kita setting ke fast ethernet ya. Jangan lupa kita on kan. Oke, untuk IP nya itu bebas asal kita ingat. Kita misalnya 192.168, sini saya setting 100.1. subnet masknya itu pasti menyesuaikan. Nah, sini kita setting kelas C karena ini terhubung, port yang FA00 ini terhubung ke switch, jadi harus menggunakan kelas C. Nah, selanjutnya yang FA10 ini terhubung ke router 1, jadi kita harus menggunakan kelas A. Ini jangan lupa kita on kan dulu. Nah, kalau kelas A kita menggunakan IP seperti ini, misal 10.10.20.1 seperti ini menyesuaikan. Oke, sudah. Ini sudah. Oke, agar kita cepat ingat, yang router 1 kita pencet juga, kita pergi config ke fast ethernet 0/0, kita hidupkan atau kita on, lalu di sini kita ketik 192.168, kan tadi 100 sudah dipakai, jadi kita menggunakan 200.1. Untuk bagian sini tidak boleh sama ya. Nah, ini kita sesuaikan, masnya akan menyesuaikan tersendiri. Nah, untuk FA1, untuk fast ethernet 1/0 ini tersambung ke router 0 kan ya. Karena tersambung ke router 0, jadi kita setting, jangan lupa kita nyalakan dulu, kita 10.10.20, belakangnya tadi kan 1, sekarang kita ubah ke 2. Nah, yaitu
sebelah sini pasti IP awalnya itu 10 untuk yang sebelah sini. Kan sebelah sini tadi 192.168.101.192.198.201. Oke. Nah, ini untuk fast Ethernet yang kedua kan akan tersambung ke daerah sini ya. Jangan lupa kita nyalakan, kita gunakan IP kelas A, misal 20.20.20.1 karena belum ada yang menggunakan IP ini. Nah, sudah. Lalu kita close. Nah, untuk yang terakhir kita sama pergi ke config juga fast Ethernetnya. Untuk yang 00 tersambung ke access point ya. Jadi kita menggunakan kelas C. Nah, kita gunakan 192.168.201.1. Kenapa memakai 201? Karena batas maksimal IP itu adalah 255. Jadi kita tidak bisa menggunakan 300. Nah, untuk mudah ingat kita menggunakan 201 saja. Lalu subnet kita klik saja, akan menyesuaikan. Nah, pasti setelah 10 akan terhubung ke sini pasti. Nah, kan tadi ini IP-nya 20.20.20.1. Nah, di sini kita akan menggunakan 20.20.20.2. Jadi di sini untuk yang 10, ini untuk yang 20. Nah, ini jangan lupa dinyalakan ya. Oke, jika sudah, kita buka server. Kita ketik server, lalu kita pergi ke config di sini. Kita klik fast Ethernet 0, lalu kita masukkan IP yang tadi kita pasang untuk ke daerah sini. Yang tadi di sini kita pasang. Tadi itu IP-nya 192.168.100. Untuk sebagai daerah sini IP-nya 100. Titik tadi 1. Nah, karena tadi itu 1, di sini kita bedakan angka terakhirnya. Boleh apa saja. Di sini kita angkanya 99 saja. Netmas pasti akan menyesuaikan. Nah, lalu selanjutnya di setting kita setting default gateway-nya. Untuk default gateway kita samakan dengan IP yang kita pasang untuk ke switch ini. Yang tadi ada di router 0. Tadi 192.168.100.1. Nah, kita samakan. Oke, sudah. Selanjutnya kita pergi ke service di sini. Lalu kita klik DHCP. Nah, di DHCP ini kita ubah dulu. Untuk default gateway-nya kita ubah ke 192.168.101 seperti tadi. DNS kita biarkan saja. Nah, di sini 0-nya kita ubah, kita ganti ke 2, dan untuk ini 512-nya kita ganti ke 254. Nah, jika sudah, kita save. Nah, sudah di save ya. Oke, sudah. Jangan lupa ini dinyalakan DHCP-nya. On. Oke, kita close. Lalu kita setting di tiap PC di sini. Di sini kita setting agar DHCP. Pertama kita klik PC-nya, lalu kita klik desktop, kita ke IP configuration dan pilih DHCP. Kita tunggu sampai DHCP successful. Nah, sudah successful ya. Sebelah sini juga sama, ke desktop, configuration, ke DHCP. DHCP sudah successful juga. Sebelah sini juga kita samakan. Kita ke desktop, IP configuration dan DHCP. Nah, DHCP request successful. Oke, sudah semua. Lalu kita coba testing ke antara PC. Kita kirim surat dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini sudah terlihat tulisannya successful ya. Dari sini PC 1 ke PC 2 juga sudah successful. Nah, lalu kita coba setting dari router 0 ke PC 1. Apakah sudah successful? Belum, biasanya ini masih loading. Kita coba lagi dari PC 1 ke router 0. Nah, sudah successful ya, berarti sudah bisa tersambung
di daerah sini, sudah bisa saling berkomunikasi. Lalu selanjutnya kita setting di bagian sini, dan di bagian sini kita setting IP yang statik. Nah, kalau IP statik itu kita hampir sama, kita klik PC-nya, kita pergi ke desktop, pilih IP configuration, dan ini tipe statik. Di statik ini kita isi 192.168. Tadi IP yang di sini itu 200 ya, jadi 200 titik. Nah, untuk angka belakangnya ini bebas. Karena tadi di sini 200.1, maka kita akan menggunakan 200.2. Oke. Subnet mask kita klik menyesuaikan, dan default gateway kita samakan saja dengan IP yang sudah kita setting di daerah sini, di port ini ya. 192.168.200.1. Nah, sudah ya, kita samakan saja, lalu kita close. Terus di PC 4 kita ke desktop, kita ke IP configuration, dan di sini kita tulisnya 192.168.200. karena 200.1 sudah dipakai untuk port ini, 200.2 untuk PC ini, maka di sini kita akan menggunakan 200.3 agar bisa untuk dibedakan. Subnet mask menyesuaikan, dan default kita samakan saja dengan IP yang terpasang di sini. Tadi IP-nya adalah 192.168.200.1. Oke, sudah ya. Lalu kita close. Di sini juga sama, kita klik di PC 5, kita ke desktop, ke IP configuration, lalu kita tulis 192.168.200 titik. Di sini tadi sudah dipakai 1, ini 2, di sini 3, di sini 4. Berarti di sini kita pakai 4 saja. Titik 4. Jika sudah, kita klik subpas dan kita masukkan default gateway-nya. Kita samakan lagi dengan IP yang sudah kita setting di port sebelah sini. 192.168.200.1. Nah ya, jika sudah, kita close. Lalu kita tes untuk saling mengirim surat. Ke PC 3 ke PC 4 kita tes, sudah successful ya. Lalu ke PC 4 PC 5 kita tes, sudah successful. Lalu kita coba tes dari PC ke router, apakah sudah successful? Sudah successful juga. Berarti di bagian sini sudah bisa saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita setting bagian sini. Nah, untuk bagian sini kita settingnya lewat router. Kita klik routernya, kita pergi ke config. Di config kita klik fast ethernet 0/0, karena fast ethernet 0/0 ini terhubung ke access point. Kita klik, lalu kita pindah ke CLI di sini, ke CLI. Nah, di sini kita tulis IP spasi DHCP spasi pool spasi name, kita enter. Selanjutnya kita tulis default strip router, default strip router spasi, lalu tuliskan IP yang kita setting di sebelah sini. Tadi kita setting itu 192.168.201.1. Nah, tadi di sini kita settingnya 1 ya. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita tulis network. Kode network kita tulis 192.168.201. Nah, untuk belakangnya ini kita harus tulis 0. Untuk network, angka belakangnya harus tulis dengan 0. Lalu setelahnya kita tulis 255.255.255.0 seperti ini, dan kita enter. Lalu terakhir kita ketik exit, lalu kita enter. Nah, jika sudah tersetting, kita cek dulu si tablet sama si smartphone-nya apakah sudah terhubung ke DHCP dengan mengklik tablet, klik stop,
IP configuration. Nah, ini sudah tersambung ke DHCP. Di sini juga kita klik desktop IP configuration, dan di sini juga tersambung ke DHCP. Nah, lalu kita coba komunikasi antara tablet dan smartphone. Sudah successful. Dan kita komunikasikan antara smartphone ke router. Nah, ini masih loading ya biasanya. Kita coba lagi. Oke, biasanya masih loading. Kita coba lagi. Oke, sudah successful ya. Nah, biasanya masih agak lama dan harus dipancing dulu. Nah, sudah successful ya teman-teman. Nah, ini sudah successful juga. Lalu kita lihat successful juga. Nah, di router sebelah sini sudah bisa terkomunikasi, sebelah sini juga bisa terkomunikasi, sebelah sini juga bisa, tapi mereka belum bisa saling mengirim antara daerah router 0 ke daerah router 1, dan juga daerah router 1 ke router 2, dan sebaliknya. Jadi kita contoh dari PC 2 dari router 0 ke PC 4 itu masih failed karena antar router ini belum tersambung IP-nya. Nah, cara menyambungkannya adalah kita dengan mengklik router 0, kita ke config, lalu kita pilih RIP. Nah, di RIP ini kita tulis IP yang terhubung ke router 0 ini. Nah, ini kan ada 2 ya, 1, 2. Kita tulis IP yang sebawahnya dulu, 192.168, kan tadi 100 titik. Nah, untuk di sini karena ini termasuknya network, jadi kita titik 0 karena sesuai dengan kelas C. Network itu belakangnya harus 0. Nah, lalu kita klik add, lalu kita tulis IP yang sebelah sini. Jadi kan IP-nya 10.10.20.1. Nah, karena ini network, jadi kita tulis saja 10.0.0.0. Lalu kita add. Nah, sudah terpasang. Lalu kita close. Selanjutnya di router 1 kita lakukan hal yang sama. Kita klik pergi ke config dan klik RIP. Lalu kita masukkan network address atau IP yang tersambung ke router 1 ini. Jadi ada 3 port ya, 1, 2, 3. Kita sambungkan. Tadi di daerah sini itu IP-nya 10 ya. Jadi kita samakan aja 10.0.0.0. Jadi daerah sini itu 10, daerah sini 20, daerah sini 100, sini 200, di sini 201. 10.0.0 kita add. Lalu kita setting yang sebelah sini 20 ya. Kan tadi kita setting 20.20.20.1 di sini. Maka kita tulis saja 20.0.0.0. Kita add. Nah, terakhir kita setting yang di bawah sini. Tadi kita menggunakan kelas C yaitu 192.168. Kita menggunakan 200 dan belakangnya kita tuliskan 0 saja. Kita add. Lalu kita close. Nah, selanjutnya terakhir di sini kita klik router 2, kita klik config, klik RIP, dan kita masukkan, karena di sini daerah 20 dan di sini 201. Jadi kita tulis saja 20.0.0.0.0. Kita add. Nah, sebelah sini tadi kita setting 192.168.201. Nah, belakangnya kita tulis 0 karena ini network address. Lalu kita nah, semuanya sudah tersetting, sudah terpasang. Sekarang saatnya kita lakukan tes untuk menguji apakah antara PC sebelah sini dan sebelah sini bisa berkomunikasi ataupun dengan sebelah sini. Kita coba dari PC ke router dulu. Sudah successful ya di sini. Lalu kita coba lagi, kita kirim pesan dari router ke router 1. Sudah successful juga.
Lalu kita coba dari router 1 ke PC sebelah tuh. Wah, masih progres ya. Kita coba setting lagi router 1 ke PC 4. Nah, sudah successful. Nah, coba kita langsung pasangkan dari PC sebelah sini langsung ke PC sebelah sini. Jika berhasil, maka harusnya sudah tersambung. Nah, ini masih failed karena ini masih dalam fase loading atau belum tersambung, masih berproses. Jadi kita harus pancing-pancing dulu agar bisa tersambung. Nah, ini sudah tersambung dan successful, teman-teman. Oke, sudah successful ya. Lalu kita coba dari sini kita hubungkan ke sini. Kita coba, wah, sudah langsung successful ya. Dari sini ke sini sudah successful juga. Dan lalu kita coba dari access point di sini ke switch sebelah sini, daerah switch sebelah sini masih in progress. Biasanya harus masih berproses di sini. Coba lagi. Nah, sudah successful. Nah, maka sudah berhasil ya, teman-teman. Sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, jadi sekian tutorial dari saya. Oke, kita coba lagi ya. Oke, jadi sebelah sini tidak sengaja terlepas, jadi kita setting lagi configuration. Oke, sudah ya. Oke, sudah successful ya, teman-teman. Jadi sekian video prosedur kali ini. Kesimpulan dari video tadi adalah jaringan 3 router berhasil dibangun dengan konfigurasi IP DHCP dan routing, sehingga semua perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi.